Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, soleh dan solehah, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Ketemu lagi bersama Ibu Muniatul Utami dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, sebelum belajar lebih baiknya kita membaca doa pelajar terlebih dahulu agar pembelajaran dapat lebih mudah kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa belajar tadi, mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat lebih mudah kita pahami. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Baiklah, sebelum Ibu mulai menjelaskan materi, sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah ada yang tahu apa itu berempati? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu berempati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat terpuji ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 4, yang artinya, dan apabila sewaktu-waktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai atau tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditimbulkan. Sikap empati ini dapat timbul apabila, yang pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sendiri sebagai orang lain. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Terkait sikap empati ini, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagi satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengkokohkan. Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk dapat merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun akan merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun akan merasakan kegembiraan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya serta peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang egois dan sombong. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang menghormati orang tua kita. Sebelumnya, Ibu mau nanya nih, apakah dari anak-anak Ibu ada yang tahu mengapa kita itu harus hormat kepada orang tua? Nah, jika ada yang tahu, boleh tunjuk tangan ya. Nah, iya benar. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, kerabatmu, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.
Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amru sebagai berikut. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis di atas menegaskan kepada kita agar tidak sekali-sekali mengecewakan kedua orang tua kita. Perilaku menghormati kedua orang tua itu dapat diwujudkan dengan cara berikut ini. Yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup. Yang pertama, dengan cara memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Dan sebaliknya apabila ketika orang tua kita sudah meninggal, dengan cara yang pertama, jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap sholat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang dianjurkan Rasulullah SAW demikian, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan kedua orang tua. Dan yang terakhir, menjaga nama baik mereka. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu menghormati guru. Kenapa sih kita itu sebagai siswa harus menghormati guru? Ada yang tahu? Nah, jika tidak ada yang tahu, anak-anak ibu akan menjelaskan kenapa kita itu harus menghormati guru. Karena gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dalam memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Berikut ini ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara-cara berbakti kepada guru, antara lain dengan bersikap. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam atau di luar kelas. Yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Baiklah, selain yang telah ibu jelaskan tadi, kita itu juga harus menghormati guru karena yang pertama, guru itu membentuk murid-muridnya menjadi manusia yang beriman, memahami baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Yang kedua, guru menjadikan murid-muridnya orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Yang ketiga, guru menjadikan murid-muridnya memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pada pertemuan kali ini sudah selesai sama-sama kita bahas. Dan ibu yakin anak-anak ibu semua dapat memahami materinya dengan baik karena ibu percaya anak-anak ibu itu adalah anak-anak yang pintar. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat lebih meningkatkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat meningkatkan rasa empati kita terhadap sesama manusia, dan juga dapat meningkatkan rasa hormat kita kepada orang tua dan guru kita. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.